Saya Lydia Menotacita. Saya Arsyana Zahra. Saya Ica Rizky Marsya. Dan saya Ratu Syafrina Berti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kegiatan PKN kami di UMKM Roti Bakar. Hasil laporan akhir kami yang berjudul Strategi Pengembangan Pemasaran UMKM Roti Bakar di wilayah Gedong Air Kota Bandar Lampung. Pada bab 1 laporan akhir kami yang pertama berisi tentang analisis situasi. Kewirausahaan melalui UMKM penting untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. UMKM meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat dengan teknologi. UMKM adalah pilar utama ekonomi dan tangguh terhadap krisis global. Kami mengajak UMKM mengikuti perkembangan teknologi dan tren pasar. UMKM berkontribusi besar pada pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Data BPS 2023 menunjukkan ada 66 juta UMKM di Indonesia. Namun, UMKM menghadapi tantangan akses modal, pasar, dan pengetahuan bisnis. Contoh UMKM Roti Bakar yang kami datangi di Kota Bandar Lampung sejak 2007 mengalami kesulitan berkembang karena kurangnya pengetahuan media digital. Masalah utamanya adalah kurangnya pengetahuan pemasaran. Wilayah pemasaran terbatas, promosi konvensional, manajemen keuangan yang kurang, dan tidak adanya papan nama. Dengan media digital, UMKM seperti Roti Bakar dapat meningkatkan pendapatan tersebut. Lalu yang kedua tentang permasalahan mitra. Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra dapat disimpulkan sebagai belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan pemasaran secara luas sehingga kurang peka melihat peluang pasar. Lalu wilayah pemasaran masih terbatas di sekitar pasar tradisional di wilayah Gedong Air. Lalu promosi pemasaran masih konvensional dengan roti bakar dan event-event tertentu. Belum memanfaatkan media teknologi informasi sehingga informasi tentang produk ini masih sangat terbatas. Dan belum mempunyai keterampilan dalam mengelola manajemen administrasi keuangan dalam proses produksi, sehingga pencatatan administrasi keuangan produksi usaha belum rapi. Dan yang terakhir, belum ada papan nama usaha roti bakar, sehingga orang belum banyak mengetahui alamat usahanya. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang isi bab 2, yaitu tentang solusi dan target keluaran kegiatan. Berdasarkan permasalahan mitra yang telah dianalisis sebelumnya, solusi yang dapat ditawarkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: 1. Pelaku UMKM Roti Bakar dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam hal pemasaran, memberi pengetahuan tentang aplikasi pemasaran dan perkembangan media sosial. Yang kedua yaitu diharapkan para pelaku mampu menciptakan merek dagang yang kuat dan membangun ciri khas produk yang membedakan dari pesaing, serta mempromosikan produk agar mereka dikenal para konsumen. Yang ketiga yaitu peningkatan daya jual produk yang dihasilkan oleh UMKM Roti Bakar tersebut. Memberi pengetahuan tentang pentingnya mengikuti perkembangan zaman, terutama pada media sosial. Selanjutnya, target keluaran dari kegiatan PKM ini yaitu: 1. Kegiatan PKM melakukan sosialisasi pengenalan aplikasi AI, Canva, dan aplikasi pemasaran. Yang kedua yaitu membuat sosial media untuk promosi produk mulai dari Instagram, GoFood, ShopeeFood agar pelaku UMKM Roti Bakar memiliki platform digital untuk penjualan produknya. Yang ketiga yaitu melakukan pendampingan dan juga pelatihan kepada pelaku UMKM mengenal bidang promosi produk tentunya. 2. Pembuatan akun aplikasi untuk media promosi UMKM tersebut. Yang ketiga, berkembangnya media sosial yang dimiliki oleh UMKM Roti Bakar. Yang terakhir, mendaftarkan UMKM Roti Bakar ke GoFood, ShopeeFood, dan juga situs online lainnya. Oke, mari kita lanjut di pembahasan bab 3, di mana saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Yang pertama, kita menganalisis kebutuhan mitra, di mana tim dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia akan melakukan analisis terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh mitra UMKM di wilayah Gedong Air. Yang kedua, perencanaan program pelatihan, di mana berdasarkan analisis kebutuhan
mitra, tim akan merencanakan program pelatihan dan pendampingan. Yang ketiga, pelaksanaan program pelatihan. Program pelatihan akan dilaksanakan dalam beberapa hari tergantung pada kebutuhan dan tingkat pemahaman mitra. Yang keempat ada pendampingan. Selain program pelatihan, tim juga akan memberikan pendampingan untuk memastikan bahwa mitra UMKM dapat mengimplementasikan apa yang telah dipelajari dalam program pelatihan di dalam praktik bisnis mereka. Yang kelima ada evaluasi dan pemantauan. Setelah program pelatihan selesai, tim akan melakukan evaluasi dan memantau terhadap perkembangan usaha mitra UMKM yang telah mengikuti program pelatihan dan pendampingan UMKM Roti Bakar. Selanjutnya ada partisipasi mitra dalam kegiatan PKN tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam pelatihan dan pendampingan UMKM. Berikut merupakan tim pengusul dan uraian tugas pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat, di mana ada rekan Faiza Hafira yang memiliki uraian tugas menjadi ketua tim, mengkoordinasi dan memberi arahan kepada setiap anggota terkait tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan saat kegiatan dilakukan. Yang kedua ada rekan Ica Rizky Rimarsya, di mana berpartisipasi dalam menganalisis permasalahan yang dimiliki UMKM Roti Bakar dan membantu dalam menyusun solusi yang harus dilakukan untuk permasalahan yang sedang diidentifikasi. Selanjutnya ada Livia Dwi Nur Hajita, di mana penguraian tugasnya menyusun dan menganalisis kebutuhan UMKM Roti Bakar dan menyusun laporan akhir dan mengevaluasi dampak dari kegiatan yang telah dilakukan. Selanjutnya ada rekan Ratu Syabrina Putri yang bertugas menyusun rencana pemasaran mulai dari pembuatan logo dan mendesain banner menggunakan Canva, lalu terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan kepada pemilik UMKM Roti Bakar. Selanjutnya ada saya sendiri, Syanaza Uradelto, yang berperan dalam memberikan panduan dalam penggunaan aplikasi pemasaran kepada pemilik UMKM Roti Bakar dan bertugas dalam menggunakan aplikasi pemasaran kepada pemilik UMKM Roti Bakar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai iuran yang dicapai. Iuran yang telah kami dapatkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi UMKM Roti Bakar. Yang pertama yaitu pembuatan logo resmi. Membuat dan mendesain ide menarik untuk membuat logo resmi dari UMKM Roti Bakar yang bisa dijadikan sebagai identitas dan sebagai ciri khas dari UMKM Roti Bakar. Logo yang kami buat memiliki ciri khas yang sesuai dengan UMKM yang kami pilih, yaitu Roti Bakar, di mana di dalam logo tersebut kita tambahkan gambar roti bakar dan kita modifikasi dengan menambahkan aksen-aksen yang menarik. Yang kedua ada pembuatan akun sosial media. Dalam kegiatan PKM ini kami menyediakan akun sosial media untuk Roti Bakar dalam bentuk akun Instagram, Shopee Food, dan GoFood yang sudah tercantum dalam laporan akhir. Dan selanjutnya ada akun media sosial yang sudah kami buat memposting beberapa menu guna menarik perhatian pelanggan. Selanjutnya yaitu mengembangkan konten menarik. Sesudah membuat akun resmi media sosial, kami membuat beberapa postingan untuk menambahkan beberapa menu yang ada pada akun media sosial tersebut. Postingan menu kami membuat semenarik mungkin sehingga membuat pelanggan tertarik akan menu-menu yang kami posting. Selanjutnya, yaitu yang terakhir adalah sosialisasi dan pelatihan pengelolaan sosial media. Melakukan pelatihan bagi UMKM Roti Bakar terhadap terkaitnya manajemen akun sosial media yang sudah dibuat, memberikan arahan tentang cara membuat postingan yang menarik untuk dilihat, dan mengajarkan bagaimana caranya merespon pengikut dan akun sosial media tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 5, manfaat yang diperoleh. Dampak ekonomi dan sosial dari pelatihan penerapan strategi UMKM untuk peningkatan daya jual produk UMKM di wilayah Gedong Air Kota Bandar Lampung. Secara keseluruhan,
Pelatihan ini diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, pendapatan UMKM, kualitas produk dan layanan, serta kesejahteraan masyarakat di Gunung Air. Kontribusi mitra terhadap pelaksanaan. Kontribusi penting yang diberikan mitra Kelurahan Gedong Air dalam pelaksanaan pelatihan penerapan strategi UMKM untuk peningkatan daya jual produk. Secara keseluruhan, mitra Kelurahan Gedong Air berperan aktif dengan menyediakan fasilitas, terlibat dalam pengorganisasian, memberikan masukan terkait pemasaran digital, serta melakukan evaluasi pasca pelatihan. Kontribusi ini membantu pelaksanaan pelatihan berjalan lancar dan efektif dalam meningkatkan daya jual produk UMKM setempat. Bab 6 membahas tentang faktor penghambat atau kendala, faktor pendukung, dan tindak lanjut. Dengan kegiatan PKM oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Indonesia, terdapat beberapa kendala. Akses teknologi terbatas, kurangnya motivasi mitra, serta keterbatasan waktu dan tenaga mitra. Dukungan yang ada meliputi kebutuhan mitra untuk meningkatkan keterampilan dan dukungan dari fakultas. Solusi dan langkah lanjut termasuk evaluasi kegiatan, pengembangan program pelatihan yang lebih spesifik, dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Strategi untuk masa depan meliputi pendampingan intensif, sharing session dengan komunitas UMKM, serta peningkatan keterampilan dan pengetahuan mitra secara berkelanjutan. Yang terakhir yaitu bab 7 berisi tentang kesimpulan dan saran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang kelompok kami dapat, yaitu kegiatan PKM yang kami lakukan berfokus pada pelatihan dan pendampingan pelatihan untuk para pelaku UMKM di Gunung Air. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pelaku UMKM dalam membangun merek dagang yang kuat, membangun ciri khas produk, dan mempromosikan produknya. Diharapkan peningkatan keterampilan dan kreativitas para pelaku UMKM dalam membuat UMKM yang baik dan menarik dapat membantu meningkatkan daya jual produk. Dan pada akhirnya berdampak pada perkembangan ekonomi di Gunung Air. Partisipasi mitra sangat penting dalam kegiatan ini agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Yang kedua yaitu saran. Ada beberapa saran yang dapat kami berikan dalam analisis laporan ini. Yang pertama yaitu melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan untuk memastikan keterampilan dan pengetahuan para pelaku UMKM terus berkembang sehingga mereka mampu menciptakan merek dagang yang kuat, membangun ciri khas produk, serta mempromosikan produknya dengan baik. Yang kedua yaitu meningkatkan kolaborasi antara perguruan tinggi dan pelaku UMKM dalam bidang pelatihan dan pendampingan, sehingga pelaku UMKM dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mengembangkan usaha mereka. Yang ketiga yaitu menumbuhkan semangat kreativitas dan inovasi di kalangan pelaku UMKM, sehingga mereka dapat menciptakan produk yang unik dan menarik bagi konsumen. Dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut, kami mengharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi di wilayah Gunung Air dan membantu pelaku UMKM untuk tetap eksis di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum